warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk semangat belajar dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga mencuci tangan. Oke, perhatikan materi ini dengan teliti atau dengan seksama ya. Pernah ada anak laki-laki dengan watak buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku dan menyuruh memaku satu bakalan paku di pagar perkarangan setiap kali dia kehilangan kesabarannya atau berselisih paham dengan orang lain. Jadi, ayahnya ini nyuruh dia untuk memaku satu batang paku di pagar kalau anak itu mulai kehilangan kesabarannya atau berselisih paham dengan orang lain. Hari pertama, dia memaku 37 batak di pagar. Dan pada minggu-minggu berikutnya, dia belajar untuk menahan diri. Dan jumlah paku yang dipakainya berkurang dari hari ke hari. Ia mendapatkan bahwa lebih gampang menahan diri daripada memaku di pagar. Jadi pas hari pertama ini, ia memaku sebanyak 37 batang. Tapi hari-hari berikutnya, ia belajar untuk menahan diri dan akhirnya jumlah pakunya lebih berkurang. Di situ dia mendapat kesimpulan bahwa, oh ternyata lebih gampang untuk menahan diri daripada memaku di pagar. Akhirnya, tiba hari ketika dia tidak perlu lagi memaku sebatang paku, dan dengan gembira disampaikannya hal itu kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menyuruhnya mencabut sebatang paku dari pagar setiap hari bila dia berhasil menahan diri atau bersabar. Hari-hari berlalu dan akhirnya tiba harinya dia bisa menyampaikan kepada ayahnya bahwa semua paku sudah tercabut dari pagar. Jadi kalau pada hari pertama kan ayahnya menyuruh ia untuk memaku kalau ia tidak sabar atau ia berselisih paham dengan orang lain. Dan karena sudah berhasil, setelah dia berkata kepada ayahnya, ayahnya menyuruh ia untuk mencabut sebatang paku dari pagar kalau dia berhasil menahan diri. Dan akhirnya ia sampaikan lagi kepada ayahnya kalau semua paku itu sudah tercabut dari pagar. Sang ayah membawa anaknya ke pagar dan berkata, "Anakku, kamu sudah berlaku baik, tapi coba lihat betapa banyak lubang yang ada di pagar. Pagar ini tidak akan kembali seperti semula. Kalau kamu berselisih paham atau bertingkah dengan orang lain, hal itu selalu meninggalkan luka seperti pada pagar." Teman-teman, apa kalian mengerti apa maksud dari kalimat di sini? Nah, jadi artinya kalau kalian itu bertengkar dengan orang lain atau berselisih paham, tentunya hal tersebut akan meninggalkan luka kepada orang lain juga. Kau bisa menusukkan pisau di punggung orang dan mencabutnya kembali, tetapi akan meninggalkan luka. Tak peduli berapa kali kau meminta maaf atau menyesal, lukanya akan tetap tinggal. Luka melalui ucapan sama perihnya seperti luka fisik. Nah, coba deh, kalian imajinasikan, kalau misalkan nih, kalian menusukkan pisau di punggung orang, dan kalian mencabutnya lagi. Apakah di punggung itu akan ada luka atau enggak? Tentunya akan ada luka kan? Dan kalau misalkan kalian minta maaf, kalian merasa benar-benar menyesal. Orang itu gak akan peduli mau kalian berapa kali minta maaf atau menyesal. Tentunya lukanya itu tetap ada dan gak akan hilang. Dan akan terus berbekas.
luka yang kita lakukan melalui ucapan sama perihnya seperti luka fisik. Atau malah, luka melalui ucapan itu dampaknya lebih parah daripada luka fisik. Kawan-kawan adalah perhiasan yang langka. Kalian adalah perhiasan yang langka. Mereka membuatmu tertawa dan memberimu semangat. Teman-teman kalian pasti tentunya membuat kalian tertawa dan juga memberikan semangat. Mereka bersedia mendengarkan jika itu kau perlukan. Tentunya, teman-teman kalian akan bersedia ketika kalian ingin didengarkan. Mereka menunjang dan membuka hatimu. Tunjukkanlah kepada teman-temanmu betapa kau menyukai mereka. Teman-teman mendukung kalian, dan juga ketika kalian melakukan kesalahan dari cerita yang ia dengarkan, tentunya ia akan memberikan saran-saran yang akan membuka hati kalian. Jadi, tunjukkanlah kepada teman-teman kalian betapa kalian sangat menyukai mereka. Oke, coba kalian berikan surat kepada orang-orang yang kalian anggap teman. Walaupun berarti kalian mengembalikannya kepada yang mengirimnya kepada kalian. Nah, maksudnya meskipun teman kalian mengembalikannya kepada yang mengirimnya kepadamu. Kalau pesan ini kembali kepadamu, itu berarti bahwa kau mempunyai lingkaran teman. Nah, apa kalian ngerti maksudnya? Nah, maksudnya coba kamu ngasih surat kepada teman kamu. Kalau surat itu kembali ke kamu, berarti kamu mempunyai lingkaran teman. Nah, keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu siapa kamu dan dapat mempercayakan rahasia. Nah, jadi kalau kalian benar-benar mempunyai persahabatan yang erat antara kalian dan teman kalian, tentunya kamu bisa tahu kepada siapa sih kalian bisa mempercayakan cerita-cerita yang kalian utarakan. Karena teman yang baik tentunya tidak akan membocorkan rahasia temannya sendiri. Nah, coba kalian renungkan. Ketahuilah bahwa ada orang yang bermaksud baik kepadamu, dan bahwa dari dirimu ada juga orang yang kau kasihi. Jika kau terlalu sibuk untuk menyisihkan beberapa menit untuk meneruskan ini kepada orang lain dan berpikir, saya akan melakukannya beberapa hari yang akan datang. Lupakan saja, karena mungkin kau tidak akan pernah melakukannya. Entah kalian percaya tahayul atau tidak, sisihkan beberapa menit untuk membaca ini. Ada beberapa pesan yang baik untuk jiwa kita. Berilah kepada orang lebih dari yang mereka harapkan dan lakukan secara bijaksana. Yakinlah pada dirimu ketika berkata, aku mencintaimu. Jika kau berkata, kalau kalian berkata, kalian suka kepada seorang atau terhadap sesuatu, kalian harus yakin bahwa kalian benar-benar menyukai itu. Kalau kalian berkata, aku menyesal, tataplah mata lawan bicara kalian. Berarti itu meyakinkan bahwa kalian benar-benar menyesal. Jangan permainkan harapan orang lain. Mungkin kalian bisa tersinggung, tetapi itulah satu-satunya cara untuk menjalani hidupmu. Jangan adili orang lain, tapi adili dirimu secara kritis. Kalian jangan mengadili orang lain, tapi coba adili diri kalian secara kritis.
Bicaralah pelan, tetapi cepat dalam berpikir. Jika kau ditanya sesuatu yang tidak ingin kau jawab, senyumlah dan tanya, "Mengapa kamu mau tahu?" Nah, terkadang kita malah membalas dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Ingatlah bahwa kasih sayang yang paling indah dan sukses yang terbesar mengandung banyak resiko. Jika kau kalah, jangan lupakan pelajaran di balik kekalahan itu. Karena segala dalam kehidupan kita atau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu memiliki banyak pelajaran. Jadi, jangan lupakan pelajaran yang terjadi. Hargai dirimu, hargai orang lain, bertanggung jawablah atas tindakanmu. Jangan biarkan selisih paham merusak indahnya persahabatan. Tersenyumlah ketika menjawab telepon. Orang yang menelponmu akan mendengarnya dari suaramu. Baca yang tersirat. Bila kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, mungkin saja itu keberuntunganmu. Terkadang kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa kesal. Tapi padahal mungkin itu adalah satu keberuntungan bagi kita. Oke, baik teman-teman. Coba kalian pahami dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau kalian bisa memahami dengan baik, tentunya itu sangat baik untuk diri kalian. Terlebih tentang pertemanan. Saya harap kalian memahami materi kali ini. Dan saya harap juga kalian bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, atau yang kalian lakukan kepada orang lain, baik ke teman, ke orang tua, ke saudara, ataupun ke orang yang lain. Dan hargailah orang lain, dan juga tentulah hargai diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.